لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia cabang Banda Aceh, para pendengar Serambi FM dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah kesempatan hidup sampai dengan bulan Sya'ban yang mulia ini. Tidak sampai sebulan lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, insya-Allah. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umatnya cara beribadah dan bermuamalah di dunia yang fana ini. Baru saja kita mendengar ceramah-ceramah tentang Isra' dan Mi'raj yang dilakukan pada bulan Rajab. Mudah-mudahan ceramah itu bermanfaat kepada kita, terutama dalam kita melakukan ibadah salat. Karena oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan suci itu adalah ibadah salat. Kalau ibadah salat kita sudah betul, insya-Allah amalan-amalan yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci ibadah kita adalah ibadah salat. Kalau salat sudah betul, insya-Allah amal ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian harapan kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini, karena ibadah puasa sudah dekat sekali. Marilah kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk mengulang kaji tentang apa itu ibadah puasa. Dan kita tidak segan-segan bertanya kepada para ulama, para guru kita, ustaz-ustaz, tentang bagaimana sebenarnya kita menerima kedatangan bulan suci Ramadan. Dia datang hanya sebulan saja. Apakah dia 29 hari atau 30 hari kemudian dia lewat? Kalau kesempatan emas itu tidak kita lakukan dengan baik, yang rugi bukan bulan Ramadan, yang rugi adalah kita sendiri. Karenanya belum terlambat kita mempelajari kembali apa-apa yang perlu dilakukan, apa yang disebut dengan rukun, apa yang disebut dengan syarat,
dan apa pula yang disebut dengan sunnah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan yang akan datang itu. Ini peringatan kepada saya sendiri dan juga kepada teman-teman yang lain agar kita bersiap-siap untuk menerima kedatangan bulan suci Ramadan. Ada doa yang diajarkan, doanya berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami sejak bulan Rajab sampai dengan bulan Sya'ban, dan sampaikan panjang dan berilah panjang umur kepada kami agar kami dapat menerima kedatangan bulan suci Ramadan. Biasanya orang merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan karena tidak diperbolehkan lagi merokok di siang hari, minum air di siang hari dan sebagainya. Padahal kalau kita betul-betul melaksanakannya, terasa nikmat kita berpuasa di bulan Ramadan yang penuh berkah itu. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf, kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka kitab, baik kitab Taurat maupun kitab Injil ataupun kitab yang lain yang diberi nama dengan Zabur, mereka telah membacakan dalam kitab tersebut bahawa di akhir masa akan datang seorang Nabi penutup dari sekalian Nabi. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka gembira dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quranul Karim. Dalam surat As-Saff ayat 6 berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Ingat ketika Nabi Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, saya adalah Rasul Allah yang diutus kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan isi kitab-kitab sebelumku, yaitu Taurat, minat Taurati, yaitu Taurat, wa mubasysyiran, memberi kabar gembira, birasulin, seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang sesudahku, sesudah Nabi Isa alaihissalam, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diutus, sebahagian orang Yahudi
sebahagian orang Nasrani gembira. Inilah yang kita baca dalam Taurat dan Injil. Mereka adalah Ka'ab al-Akhbar, Abdullah ibnu Salam, dan Salman al-Farisi. Mereka pencari agama tauhid. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka beriman langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ahzabi man yunkiru ba'dahu. Sebahagian dari mereka ada yang tidak senang dengan datangnya Nabi Muhammad, tidak senang dengan Quran yang dibawa, karena isinya tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Mereka bermuamalah dengan riba, wang banyak, duduk di rumah, dipinjamkan kepada orang lain dengan catatan harus bayar bunga. Sore hari orang miskin datang kembali ke rumahnya, membawa utang tadi 100.000, tambah bunga entah berapa sesuai dengan kesepakatan. Jadi orang itu kalau ada beberapa orang yang berhutang di rumahnya, sungguh banyak harta yang diperoleh oleh orang tersebut tanpa perlu mencari-cari, menjual, memahat dan sebagainya. Dia duduk aja di rumah. Pagi hari orang datang ke rumahnya, sore hari orang datang pula ke rumahnya membawa untung yang banyak itu. Al-Quran mengatakan riba itu haram. Mereka tidak senang dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Yungkiru ba'dahu, sebahagian dari isi Al-Quran tidak senang mereka. Tapi yang cocok dengan selera mereka, mereka senang. Bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap mereka? Qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi. Saya disuruh untuk menyembah Allah, mengikuti aturan Allah. Kalau Allah mengatakan riba itu haram, ya haram. Mentang-mentang saya seorang Nabi, tidak mungkin menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak pernah mempersekutukannya. Kalau agama sebelum agama Nabi Muhammad, sudah ada ajaran menyembah beberapa Tuhan. Tuhan itu ada berapa orang? Dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan itu esa, satu, tidak berbilang. Ilaihi ad'u, kepadanya aku berdakwah kepada manusia. Wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya kita akan kembali. Itulah ayat 36 dari surat Ar-Ra'd. Dan kita sambung dengan ayat yang lain, ayat 37. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Demikian juga pengingkaran orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai hukum penentu cara seseorang hidup di dunia ini, ditulis atau disampaikan dengan bahasa Arab. Ambil kitab Al-Quran, ambil hukum yang ada di dalamnya, laksanakan dia setiap hari. Itulah
kehidupan seorang mukmin. Dia tidak perlu mencari aturan-aturan yang lain. Bagaimana saya menyembah, bagaimana saya berdoa, bagaimana, semuanya sudah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya termaktub dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Itulah yang kita laksanakan. Ini halal, ini haram, dan sebagainya. Kita ikuti yang halal, kita tinggalkan yang haram. Tidak perlu kita pakai pikiran, kenapa ini halal, kenapa itu haram. Kita yang tidak punya ilmu banyak, laksanakan apa yang dikatakan halal, tinggalkan apa yang dikatakan haram. Kalau mau tahu kenapa, tanyalah pada orang-orang yang berilmu. Mereka akan menjawab kenapa ini haram dan kenapa itu halal. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, orang musyrik mau riba itu dihalalkan. Riba itu katanya ada untung bagi pemodal, ada untung bagi orang yang berhutang. Begitu kira-kira logika yang dibangun. Ini kena begini dan sebagainya, kita laksanakan dulu. Tidak. Selama itu dikatakan haram, kita tidak akan melaksanakannya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dama ja'aka minal ilm, sesudah datang ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kamu nanti akan termasuk orang-orang yang menyeleweng dan akan masuk ke dalam neraka. Ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Ketika kamu masuk neraka, tidak ada yang menolong, wali, penolong, waq, yang menjaga kamu tidak ada lagi. Masuk neraka, kamu sendirian di neraka, kamu diazab di dalamnya, tidak ada orang yang sanggup membantu kamu di saat kamu diazab dalam neraka. Demikian Al-Quran mengatakan. Jadi kalau Al-Quran itu sudah datang kepada kita, diberi penjelasan oleh hadis Rasulullah dan dirangkum oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, kita ikuti apa yang kita dapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu, InsyaAllah kita bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Tidak perlu kita pikirkan lagi bagaimana saya salat subuh, apa 4 rakaat atau 2 rakaat. Tidak perlu. Kita wajib melaksanakan salat subuh berapa rakaat? Rasulullah melaksanakannya 2 rakaat. Tidak mungkin kita menambah sampai 4 rakaat dan seterusnya. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita, kita bisa menambah sampai 100 rakaat. Tapi itu tidak ada alasan, tidak ada dasar dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan cara kita mengikuti ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Persis seperti kita membeli mobil. Sudah ada buku bagaimana mobil itu, berapa lama kita harus mengganti olinya, bagaimana. Baca buku itu, ikuti, InsyaAllah mobil kita tidak akan rusak. Tapi kalau kita pakai pikiran kita yang pendek, ini kalau boleh oli kita campur dengan air supaya ada hemat sedikit, mungkin mobil bisa jalan. Tapi berapa bulan kemudian dia akan mogok di tengah jalan karena kesalahan dilaksanakan oleh orang yang punya mobil tanpa mengikuti tata cara yang telah ada dalam buku yang diberikan kepada pembeli mobil tersebut. Kita ini hidup di dunia seperti itu juga, mula-mula kecil, habis itu besar, habis itu
jadi pemuda, habis itu jadi orang tua, jadi orang tua bangka dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengikutinya? Ikutilah sesuai dengan apa yang terdapat dalam ajaran agama kita. InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang berbahagia, sekarang ayat 28. Orang musyrik yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari-cari alasan. Apa alasannya? Walaqad arsalna rusulan min qablik. Kami telah mengirimkan para rasul sebelummu ya Muhammad. Waj'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Kami berikan kepada mereka para istri dan keturunan. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Seorang rasul tidak mungkin mendatangkan mukjizat, memperlihatkan mukjizat kecuali seizin Allah. Dan mukjizat itu pun datang di saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, mereka lari sampailah ke sungai, ke Laut Merah. Di depan mereka laut, di belakang mereka Fir'aun. Fir'aun sudah terkenal bagaimana keras kepala, bagaimana dia menghabiskan semua orang yang tidak sealiran dengan dia. Ini pasti kalau Nabi Musa dan pengikutnya diserbu oleh Fir'aun dan tenteranya, pasti mereka mati semua. Mereka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah? Musa, tongkat yang ada di tanganmu, kamu pukul air yang ada di Laut Merah. Itu mukjizat Nabi Musa. Ketika sudah kepepet, baru datang pertolongan Allah. Mereka bisa melewati Laut Merah sampai ke Sinai, daratan Sinai. Fir'aun begitu melihat laut sudah kering, sudah ada jalan, dia gembira. Dia masuk ke laut bersama tenteranya, tenggelamlah dalam laut itu. Yang ingin saya katakan adalah mukjizat itu bentuk dan waktu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh Rasul. Rasul hari ini ingin memperlihatkan begini mukjizatnya, tidak. Dia datang sesuai dengan kehendak Allah. Likulli ajalin kitab. Setiap waktu ada petunjuknya. Petunjuk kepada Nabi Musa berbeda dengan petunjuk kepada Nabi Isa, berbeda pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamhullahu ma yasha. Allah akan menghapus apa yang Dia kehendaki, wa yusbit, dan menetapkan apa yang sudah pernah ditetapkan. Wa indahu ummul kitab. Di sana di sisi Allah ada lauh mahfuz, semuanya sudah tertulis. Hadirin hadirat berbahagia, seorang ahli tafsir menterjemahkan ayat ini begini, menafsirkan ayat ini begini: Rasul yang dikirim kepada umat di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan tidak pantas dia menjadi rasul. Kenapa?
ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Dia makan makanan dan berjalan di tempat-tempat pembelian, di pasar-pasar. Dalam surat Al-Furqan ayat 7 dikatakan orang musyrik mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pantas menjadi nabi. Kenapa? Dia makan seperti kita. Dia juga datang ke pasar-pasar. Apa bedanya kita ikuti dia? Sama dengan kita. Padahal nabi yang lain juga begitu. Nabi sebelum Nabi Muhammad, manusia makan seperti Nabi Muhammad. Nabi Adam makan, Nabi Idris makan, Nabi Musa makan. Kenapa Nabi Musa diakui sebagai nabi? Musa diakui sebagai nabi, sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diakui sebagai nabi. Aneh. Kenapa? Karena Muhammad makan dan berjalan di pasar-pasar. Satu. Tuduhan yang kedua, Rasulullah itu kawin. Waja'alna lahum azwajan. Kami berikan kepada mereka, kepada nabi-nabi sebelumnya, para istri. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu punya istri banyak. Ketika Nabi Muhammad SAW punya istri banyak, dikatakan Nabi Muhammad tidak pantas jadi nabi. Karena seorang nabi itu hanya memusatkan perhatiannya kepada urusan agama, tidak kawin-kawin dia. Itu keinginan mereka. Kita tanya, kenapa kamu mengakui Nabi Sulaiman nabi? Sulaiman itu sebagai nabi, Daud itu sebagai nabi, padahal mereka punya istri yang banyak. Jadi mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi dengan alasan yang dibuat-buat. Salah satunya kenapa? Karena dia kawin banyak. Nabi Muhammad bukan satu istrinya. Ada Khadijah, ada Hafsah, ada Aisyah, ada. Itu tidak pantas. Yang pantas dia tidak kawin. Dia khusus memfokuskan perhatiannya kepada agama. Dia salat terus, dia puasa terus. Kata Nabi, wa amma ana fa'asum. Saya berpuasa, wa uftir. Saya buka. Ada satu hari saya puasa, mungkin hari yang lain saya tidak puasa. Wa aqumu, dan saya melaksanakan salat di saat orang tidur. Wa anam, dan saya juga tidur seperti orang lain. Wa akulul lahma, saya makan daging. Wa tazawwajun nisa, saya kawin dengan perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau orang tidak mau ikut apa yang aku buat itu bukan pengikutku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini Muhammad sama dengan orang lain. Wa innama ana basyarum mithlukum. Saya manusia seperti kamu, lahir melalui rahim ibu, mula-mula kecil, kemudian besar, kemudian meninggal, wafat. Beda saya dengan kalian adalah yuha ilai, saya diberikan wahyu, kalian tidak diberikan wahyu. Itu aja bedanya. Jadi mereka mencari-cari alasan kenapa tidak pantas kita jadikan Muhammad itu seorang rasul. Karena dia kawin. Yang pantas Nabi itu seorang malaikat, tidak makan, tidak kawin dan sebagainya. Laula unzila alaihi malak, kenapa tidak diturunkan seorang malaikat saja ketimbang diturunkan manusia seperti Muhammad itu?
Begitu. Nanti kalau betul-betul diturunkan malaikat, mereka juga tidak mau tunduk, tidak mau ikut. Kerana peraturan yang dibawa itu bertentangan dengan apa yang telah dibuat. Mereka menyembah Lata, menyembah Uzza dan sebagainya. Jadi mereka mencari-cari. Lau ma ta'tina bil malaika. Kenapa tidak didatangkan kepada kami seorang malaikat atau para malaikat? Kalaupun didatangkan, mereka juga tidak mau, kerana bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Sudah. Wa dzurriyyah, dan keturunan para nabi itu punya keturunan. Nabi Yakub ketika akan meninggal bertanya kepada anaknya, nanti kamu dan anak-anakmu apa yang kamu sembah? Untung anaknya menjawab, kami menyembah apa yang kamu sembah. Kami ikuti agama yang dibawa oleh Nabi Yakub alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kebanyakan istri Nabi itu Nabi kawin sesudah meninggalnya Khadijah. Waktu Nabi 40 tahun masih kawin, masih istrinya satu. Ketika dia berumur lebih kurang 50 tahun, baru ketika Khadijah meninggal dia kawin. Dia kawin itu bukan kerana hawa nafsu. Umurnya sudah 50 tahun, apalagi hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu 30 tahun mungkin perlu istri banyak. Kalau sudah 50 tahun saya kira tidak perlu lagi. Dia kawin kerana maksud-maksud yang baik, menyebarkan ajaran Islam dan menampung orang-orang yang mati suaminya kerana syahid di medan perang. Kesimpulannya adalah mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi tetap saja mencari-cari alasan. Sama dengan orang yang tidak mau meninggalkan riba, mencari-cari alasan agar riba itu tidak ditinggalkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.